Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kita hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi bab 2 lingkaran part kedua untuk kelas 8 di semester kedua. Pada materi pokoknya panjang busur dan luas curing. Untuk kompetensi dasar pada kesempatan kali ini, yang pertama, menjelaskan panjang busur dengan luas curing. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang busur dan luas curing, serta hubungannya. Nah, teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi pokok pada kali ini mengenai panjang busur dan luas curing. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah lingkaran di mana lingkaran ini memiliki sebuah titik pusat O dan ada titik A, B, C, dan D. Nah, ini daerah yang diarsir ini disebut dengan juring, yaitu juring yang pertama adalah juring AOB dan juring yang kedua yaitu COD. Nah, hubungan antar sudut pusat, panjang busur, dan luas curingnya bagaimana nih? Nah, yang pertama yaitu perbandingan besar sudut AOB berbanding besar sudut COD. Ini disebut sudut pusat. Kemudian bagaimana dengan perbandingan panjang busurnya? Yaitu panjang busur AB berbanding panjang busur CD. Dan yang terakhir yaitu luas curing AOB itu kita berbanding dengan luas curing COD. Jadi panjang busur dan luas curing pada suatu lingkaran berbanding lurus dengan besar sudut pusatnya. Nah, dari sini kita perhatikan gambar berikut ini yang gambar kedua nih teman-teman. Nah, di sini juga memiliki sebuah titik pusat O dan AB ini panjang busur, sedangkan curingnya berarti AOB. Nah, di sini saya memberikan sebuah tarik garis dari titik pusat menuju sebuah lingkaran tersebut. Dengan garis warna merah ini kita beri tanda huruf C. Kemudian kita juga tarik garis dari titik pusat O ini ke salah satu titik lingkaran itu dengan garis warna hitam. Ini kita tulis dengan huruf D. Nah, di mana titik C dan titik D ini dia saling berimpitan satu titik pada lingkaran tersebut. Oleh karena itu kita misalkan jika sudut COD-nya ini adalah satu putaran penuh, maka karena satu putaran penuh artinya sudutnya itu 360 derajat. Kita perhatikan gambarnya. Nah, ini berarti sudutnya satu putaran penuh. Kemudian kita misalkan panjang busur CD-nya juga berarti satu putaran penuh. Karena adalah panjang busur, maka satu putaran penuh ini disebut juga berarti keliling lingkaran. Di mana keliling lingkarannya adalah 2πr. Dan yang ketiga yaitu luas curing COD. Luas curing COD ini juga satu putaran penuh. Karena dia satu putaran penuh, maka dia sama dengan luas lingkaran, di mana luas lingkarannya itu πr kuadrat. Nah, maka kita bandingkannya yaitu hasilnya besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan panjang AB per panjang CD sama dengan luas curing AOB per luas curing COD. Di mana besar sudut COD-nya adalah 360 derajat, kita ganti besar sudut AOB per 360 derajat, kemudian panjang CD-nya kita ganti dengan keliling lingkaran, menjadi panjang AB per keliling lingkaran, luas curing COD kita ganti dengan luas lingkaran, maka luas curing AOB per luas lingkaran. Nah, teman-teman, dari ini kita dapat mendapatkan sebuah perbandingan. Kemudian kita juga bisa mencari panjang busur AB dengan mencari panjang luas curing AOB. Kita mencari rumus panjang busur. Karena akan mencari panjang busur, maka perbandingan yang kita ambil yaitu besar sudut pusatnya dengan perbandingan panjang busurnya. Maka besar sudut AOB per 360 sama dengan
panjang busur AB per keliling lingkaran. Nah, untuk mendapatkan rumusnya kita kali silang. Besar sudut AOB dikali keliling lingkaran, kemudian panjang AB dikali 360. Maka ketika kita ingin mencari panjang busur AB, ini rumusnya besar sudut AOB per 360 dikali keliling lingkaran. Nah, ini untuk mencari panjang busur. Bagaimana dengan mencari luas curing AOB-nya? Artinya kita mencari rumus luas curingnya ini dengan menggunakan perbandingan besar sudut pusat dengan luas curing. Yaitu besar sudut AOB per 360 sama dengan luas curing AOB per luas lingkaran. Selanjutnya sama, kita kali silang besar sudut AOB dikali dengan luas lingkaran, kemudian luas curing AOB dikali dengan 360 derajat. Maka untuk mendapatkan luas curing AOB ini adalah besar sudut AOB, sudut pusatnya, per 360 dikali luas lingkaran. Nah, teman-teman harus diingat bahwa keliling lingkaran itu 2πr dan luas lingkaran itu πr kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk mencari panjang busur dengan luas curing. Nah, agar teman-teman dapat memahami materi pada kali ini, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Diketahui sudut AOB-nya 60 derajat dan panjang AO-nya adalah 21 cm, tentukan panjang busur AB dan luas curing AOB. Kita jawab seperti biasa jika matematika. Untuk mendapatkan sebuah soal untuk dijawab, kita menggunakan cara diketahui dulu. Apa yang diketahui di soal tersebut kita tuliskan. Ada sudut AOB-nya 60 derajat, kemudian panjang AO-nya 21 cm. Panjang AO ini berarti jari-jari ya dalam sebuah lingkaran. Yang ditanyakan panjang busur AB dan yang kedua luas curing AOB. Kita cari satu persatu. Yang pertama panjang busur AB. Sesuai rumus yang tadi sudah kita dapatkan bahwa panjang AB ini yaitu besar sudut AOB per 360 dikali keliling lingkaran. Di mana keliling lingkarannya itu 2πr. Kita ganti keliling lingkarannya menjadi 2πr. Nah, selanjutnya kita masukkan besar sudut AOB-nya 60, kemudian jari-jarinya adalah 21 cm. Menjadi 60 derajat per 360 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 21. Nah, teman-teman yang harus kita ketahui juga bahwa kita menggunakan pi ini boleh 22 per 7, boleh juga 3,14. Nah, untuk penggunaan 22 per 7 ini agar kita mempermudah dalam perhitungan, jika jari-jarinya adalah kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 22 per 7. Tetapi jika pi jari-jarinya ini bukan kelipatan 7, maka kita bisa menggunakan 3,14 untuk mempermudah perhitungannya. Nah, kita kembali lagi dalam penyelesaian soal menentukan panjang busur AB. Jadi setelah ini kita bisa menyederhanakan bentuk ini dengan cara mencoret. Yang pertama 60 dengan 360 kita sederhanakan. Kita coret saja. 60 dibagi 60 adalah 1. 360 dibagi 60 adalah 6. Kemudian 7 kita coret dengan 21. 7 bagi 7 1. 21 dibagi 7 3. Hasilnya menjadi 1 per 6 dikali 2 dikali 22 dikali 3. Nah, untuk mempermudah dalam perhitungan, kita kalikan dulu nih 2 sama 3-nya. Jadi 1 per 6 dikali 6 dikali 22. Kita coret lagi 6 yang penyebut sama 6. Jadi 6 dibagi 6 kan 1 nih. Maka hasilnya sisanya yaitu 22 cm. Nah, ini teman-teman cara mencari panjang busur AB. Jadi panjang busur AB-nya 22 cm.
Kita lanjutkan mencari luas curing AOB-nya. Sesuai dengan rumus yang sudah kita dapatkan bahwa luas curing itu rumusnya besar sudut AOB, besar sudut pusatnya dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, luas lingkarannya kita rubah menjadi PR kuadrat. Kita masukkan besar sudutnya 60 per 360 dikali 22 per 7 dikali 21 dikali 21. Sama seperti tadi, kita coret-mencoret nih untuk menyederhanakannya agar mempermudah dalam perhitungan. 60 dengan 360 dibagi 60 menjadi 1 per 6 dikali 22 per 7 dikali 21 kali 21. Kemudian kita sederhanakan 7 dengan 21. 21-nya menjadi 3, 7-nya menjadi 1. Sisanya 1 per 6 dikali 22 dikali 3 dikali 21. Selanjutnya kita coret 6 sama 3. 3 dibagi 3 habis, 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi sisanya 1 per 2 dikali 22 dikali 21. Nah, masih bisa kita coret lagi. 2 dengan 22. 2 dibagi 2, 1. 22 dibagi 2, 11. Maka hasilnya 11 dikali 21. Jadi hasilnya 231 cm persegi. Nah, teman-teman, dengan cara mencoret, menyederhanakan ini tujuannya mempermudah kita dalam perhitungan agar tidak terlalu panjang. Nah, itulah teman-teman untuk materi mengenai panjang busur dan luas curing. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, ada hubungan panjang busur dengan luas curing. Tadi besar sudut AOB per 360 derajat sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan luas curing AOB per luas lingkaran. Kemudian yang kedua, kita menentukan panjang busur. Panjang busur AB-nya sama dengan besar sudut AOB per 360 dikali keliling lingkaran. Kemudian untuk menentukan luas curing AOB sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Dan ingat teman-teman bahwa keliling lingkaran itu adalah 2 PR dan luas lingkaran itu PR kuadrat. Nah, itulah teman-teman pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan teman-teman di rumah bisa mengerti dan memahami isi pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.